Rasil TV untuk Islam yang satu. Terima kasih Anda masih tetap pilih Rasil TV dan radio untuk jadi sahabat udara Anda, untuk menambah, memperluas cakrawala pandang kita terkait dengan komunikasi. Mudah-mudahan apa yang dibahas Mbak Mona hari ini akan membuat kita jadi tahu tanggung jawabnya kayak apa gitu kan. Mengurangi berita mungkin nggak sih? Kalau tadi informasinya kan kebanyakan kita menambah berita. Tapi di zaman yang serba sangat terbuka ini bisa jadi juga ada keinginan untuk yang ini dikurangin aja kalau disampaikan. Itu sama konyolnya dengan kalau nambahin nggak? Betul. Sama. Karena bisa jadi dimodifikasi seperti kepentingan yang kita ingin tujukan. Bisa jadi kepentingan kita atau kepentingan orang yang kita harapkan atau kepentingan organisasi kita gitu. Itu yang juga bisa dan di sisi lain merugikan pihak lain begitu. Itu betapa berbahayanya begitu. Tapi kalau dalam konteks mengamankan atau seperti tadi Mbak Mona bilang organisasi kah, keluarga kah atau apa, dari tante mau disampaikan ke ibu kayaknya kalau full pasti ibu nanti terluka. Dikurangin aja gitu boleh nggak? Iya. Kita kan batasannya tadi 3B ya, baik, benar, bermanfaat gitu. Kan tadi kan apakah perlu nggak sih kita share atau udahlah di telinga kita aja dan lain sebagainya. Perlu kita pertimbangkan apakah ini baik, benar, dan bermanfaat gitu. Jadi kalaupun misalnya tujuannya ada kepentingan misalnya 3B tadi nggak apa-apa. Itu mungkin yang disebut white lies. Ketika ditanya, tadi tante ngomong apa aja, terus kita bohong karena jaga 3B tadi. Iya, bisa jadi kita juga sering melakukan hal itu. Terus belakangan ini, itu kan dengan adanya media sosial yang sedemikian luar biasa, menjadi kecanggihan dari teknologi informasi, banyak sekali yang kita terima, itu kopas kiri, kopas kanan, sampainya ke kita, bisa jadi juga nggak persis seperti tadi yang Mbak Mona bilang, kalau duit dititip bisa berkurang, tapi kalau omongan berita bisa bertambah. Nah ini menghadapi yang seperti ini karena kita kan kadang-kadang haus juga informasi. Oh ya dari kasus ini apa ya perkembangannya, terus kita browsing, kita lihat segala macam itu. Itu bagaimana dengan fenomena ini? Jadi kalau kita menginginkan dapat informasi sesuatu, kita cari, kita gali informasinya, itu bisa kita lakukan ya Mbak Nuning ya. Tapi apakah kita sebarkan, apakah kita percaya dengan informasi tersebut, itu yang perlu kita cek dan recheck tadi. Kita perlu cross jadi lihat lagi. Untuk sementara baca aja, untuk informasi sendiri nggak usah dibagikan. Iya, ada teknik-teknik yang bisa kita lakukan Mbak Nuning. Jadi kalau kita lihat Mbak Nuning, melek media itu memberikan kesempatan kita untuk menerima informasi yang berlimpah gitu ya. Dan dengan adanya perkembangan teknologi informasi yang luar biasa ini, kita harus mencermati kebenaran informasi tersebut sebelum membuat keputusan untuk melakukan tindakan selanjutnya. Misalnya kita sebarkan informasi tersebut atau juga merespon berita baik positif maupun negatif gitu ya. Jadi ada berita misalnya dapat hadiah apa misalnya gitu ya. Terus lalu kita udah senang-senang saja bahwa ini dia bilang kita dapat hadiah apa sih sayembara lah begitu ya. Kemudian lalu kita follow up dengan mengikuti petunjuk-petunjuk yang sudah disampaikan dalam informasi tersebut begitu ya. Padahal itu penipuan, sungguh merugikan. Atau informasi yang misalnya negatif lalu kita segera sebarkan pada orang lain atau kita sampaikan pada orang lain. Jangan-jangan nih yang nyebarin pertama nih udah minta ampun kepada Allah gitu ya, sementara kitanya yang menyebarkan dosa tersebut begitu. Kalau dia sudah minta maaf,
Misalnya taruh sudah dimaafkan, diampuni, tapi kalau tulisannya masih terus melukai banyak orang atau membodohi jadi banyak gini, orang, gimana tuh? Ini ada orang nih bikin berita, dia bikin beritanya yang nggak negatif bener, nih gitu ya. Terus udah gitu dia sudah mohon ampun gitu ya. Terus kita yang dapat reference itu langsung kita sebar-sebarin. Padahal dia udah ngaku salah, dia udah salah, tapi kita masih itu. Sayang kan gitu loh. Kenapa sih kita makanya sensitivitas terhadap informasi yang kita terima itu perlu kita lakukan cek dan recheck. Ada strateginya Mbak Nuning, ya. Ada strategi untuk tidak kejebak dalam hal-hal yang semacam untuk melakukan itu verifikasi ya. Verifikasi. Berat juga ya. Padahal sekarang kalau nggak salah kita semua itu suka banget deh kopas dari satu grup pindahin ke grup lain. Padahal belum tentu kebenarannya bisa dipertanggungjawabkan. Ya. Makanya kita harus cek lagi apa benar 3B tadi gitu ya. Apakah ini benar, apakah ini baik, apakah ini bermanfaat. Ketika kita merasa ini oke, bagus ya nggak apa-apa juga gitu. Kita share kepada orang lain yang kita rasa ini bermanfaat begitu. Ya. Tapi ada saran nggak Mbak Mona untuk tidak sangat tertarik untuk segera menyebarkan berita itu gimana caranya? Ada beberapa strategi Mbak Nuning. Jadi hati-hati ketika kita menerima informasi dari media sosial begitu ya. Jadi sekali lagi teknologi informasi tadi udah luar biasa memberikan kepada kita peluang untuk bisa mengkonsumsi dan memproduksi informasi begitu ya. Dan itu informasinya juga bisa diduplikasi dengan luar biasa begitu. Nah, media sosial sangat berkembang dengan pesat. Satu orang aja grupnya bisa jadi banyak banget gitu ya. Dulu ketika kita mencari informasi itu nggak mudah, perlu energi besar. Sekarang malah kita dapat informasi yang berlimpah ruah begitu ya. Jadi bahkan butuh kesadaran atau kesabaran untuk melakukan sortir. Nah, berita yang menyebar dengan cepat itu bisa benar, bisa enggak, bisa baik, bisa buruk begitu. Karenanya bayangkan betapa banyaknya dosa kita kalau kita ikut berkontribusi terhadap penyebaran berita-berita yang sebenarnya nggak benar gitu. Karenanya ini untuk kebaikan kita, untuk meminimalisir mudarat ya, untuk mendapatkan lebih banyak manfaat, kita perlu berhati-hati. Validitas kebenaran dari informasi yang tersebar apakah bisa dipertanggungjawabkan gitu. Kita harus cek lagi ya. Tidak selalu dapat dipertanggungjawabkan kevalitan dari informasi yang tersebar di sosial media gitu. Karena itu berpindah dari satu laman ke laman lain gitu ya. Satu berita, satu grup ke grup lain gitu ya. Kemudian identitas pemberi informasi juga belum tentu benar gitu ya. Atau juga bisa jadi dihilangkan, tidak dicantumkan gitu. Ada satu ungkapan bagus sekali ini informasinya dari siapa ya nggak jelas. Lalu dia menyebutkan ini dari dirinya. Padahal ketika dilihat ternyata bukan dari orang tersebut begitu. Itu juga kalau akademisi itu ada aturannya jelas banget tuh, plagiarisme itu luar biasa gitu ya. Nah, potensi media sosial seperti akun sosial Facebook, Twitter, SMS, BlackBerry, WhatsApp, dan lain sebagainya gitu ya. Sebagai media efektif dapat membentuk opini tertentu begitu. Tidak jarang juga dimanfaatkan untuk menyebarkan fitnah, isu, dan informasi-informasi yang sebenarnya juga nggak benar. Jadi kita perlu punya kemampuan atau skill untuk mengevaluasi apakah suatu berita itu benar atau tidak. Ada beberapa langkah Iwan dan Afat. Yang pertama, pelajari isi informasi tersebut gitu ya. Kita pelajari nih isi informasinya. Apakah ini rumor, apakah ini rumor tentang, bisa jadi ya rumor public figure, orang pebisnis atau kelompok atau politik atau agama atau budaya dan lain sebagainya. Sesuatu informasi biasanya kalau rumor tersebut, maka pihak yang dirumorin akan segera melakukan klarifikasi begitu. Ya, ini tidak jarang juga pihak yang dirumorin melakukan klarifikasi.
Berarti bisa saja informasinya A, ternyata yang melakukan klarifikasi, enggak kok saya nggak melakukan A, begitu. Nah, jadi kita tunggu deh gitu ya, apakah beritanya, misalnya beritanya berbahaya ya. Kalau beritanya masih baik-baik aja, bermanfaat, ya nggak apa-apa kita sebarkan. Tadi 3B tadi, baik, benar, bermanfaat gitu. Seberin aja nggak apa-apa begitu. Kemudian jadi sebaiknya ketika beritanya sensitif, kita tahan diri untuk tidak segera menyebarkan atau juga bahkan ikut-ikutan membagikan informasi tersebut atau bahkan melakukan vonis terhadap orang tersebut begitu. Pertama pelajari isinya. Kemudian tanyakan pada teman yang bisa dipercaya gitu. Jadi dipelajari dulu, kemudian tanya juga sama orang yang bisa dipercaya. Misalnya ulama yang kita percaya, atau guru yang kita percaya, atau expertnya, atau pihak-pihak yang kompeten, atau lembaga-lembaga tertentu begitu ya. Kita perlu cek lagi gitu, apakah informasi ini bisa dipercaya apa tidak, yang kira-kira bisa memberikan wawasan lah, informasi terkait dengan data-data tersebut begitu. Kemudian juga tanyakan ke diri kita sendiri gitu ya, jadi kita evaluasi kontennya, kita tanya sama pihak lain, kita tanya ke diri kita sendiri. Layak nggak sih gitu kita sampaikan informasi ini gitu ya. Kalau informasi itu mendukung untuk kepentingan kita, hati-hati dengan kepentingan kita yang ingin dapat pembenaran, bukan kebenaran gitu ya. Jadi kadang-kadang kepentingan kita untuk mendapat konfirmasi atau pembenaran yang didukung oleh sebuah informasi itu padahal belum tentu itu benar gitu ya. Kita hadirkan begitu. Jadi cek lagi deh di dalam hati kita tuh ada kok yang bisa menjawab itu begitu. Kemudian yang keempat, kita bisa search juga gitu dari internet ya, dari sekarang ini lumayan sering kita sebut sebagai Mbah Google itu gitu ya. Meski belum tentu akurat karena di dalam informasi yang ada di internet itu kan ada pro, ada kontra gitu. Tapi dengan adanya informasi yang pro dan kontra itu kan kita jadi tahu, bisa mempelajari yang mana nih yang benar nih gitu ya kan. Atau punya sensitivitas tertentu lah begitu. Kecenderungan informasi mana sih yang lebih dapat kita percaya dan lain sebagainya gitu. Kemudian kita juga sangat bagus untuk memahami data-data yang kira-kira atau dari situs-situs yang negatif gitu ya, atau situs-situs yang tidak bisa dipercaya begitu ya. Di dalam lingkungan kita tahulah gitu ya, atau kita cari tahulah dari orang-orang yang ada di lingkungan kita, mana sih informasi yang dari website mana sih yang bisa dipercaya atau yang tidak dapat dipercaya begitu. Kita perlu melakukan upaya untuk mencari tahu seperti itu. Itu adalah beberapa rangkaian ketika kita mendapat informasi dari media sosial, begitu Mbak Nuning. Iya, kemudian ini kita lanjut kembali. Pertanyaan dari hamba Allah di Magelang, cukup jauh. Assalamualaikum Ustazah, menyikapi info yang tidak bertanggung jawab, seperti yang tadi dipaparkan, apa yang bisa kita lakukan sebagai langkah awal? Mohon pencerahannya, karena ya itu saja. Iya. Ini tadi sebenarnya jawabannya sudah. Ada ya yang tadi dibahas. Pertama, pelajari isinya, terutama di media sosial. Atau nanti kita mau tahu yang ada di di berita misalnya begitu ya, di internet misalnya, di situs atau di satu rujukan website dan lain sebagainya gitu ya. Berita misalnya begitu ya. Kalau tadi kan media sosial kan dengan sangat mudah klik gitu ya. Nah, misalnya ada berita. Nah, ada bisa kita lakukan. Ini ada satu catatan dari wartawan yang menurut saya menarik sekali juga gitu ya. Pertama, cek dulu gitu judulnya. Biasanya judul-judul yang bombastis, provokatif, lebay, yang informasinya tuh wow gitu ya, dengan cukup banyak kata-kata sifat begitu, yang heboh beritanya begitu ya.
wah gitu ya, luar biasa, atau judulnya nggak masuk akal gitu ya. Kita merasa ini nggak mungkin nih kayak gini nih gitu ya. Kalau memang kita merasa ini judulnya kayak begitu, ragu deh gitu ya. Itu yang pertama ya, terkait dengan judul. Kemudian dari kontennya tadi, biasanya berita itu kalau dilihat dari karakteristik pembuatan berita, biasanya dari perspektif komunikasi itu ada aturannya dalam pembuatan berita. Berita itu biasanya tuh plain, informatif, fakta yang dijelaskan, kemudian biasanya ada rujukan siapa mengatakan apa, kemudian juga quotation-nya itu jelas gitu ya. Biasanya makin kredibel lembaga tersebut, makin dia merujuk kepada pihak-pihak yang bisa dipercaya dan lain sebagainya begitu. Jadi kalaupun misalnya gini, ini satu kejadian di rumah seseorang gitu ya. Lalu yang ditanya ada di rumah itu nggak ada yang bisa ditanya gitu ya. Lalu dia nanyanya ke warung yang dekat di gangnya itu gitu ya. Nah, bener gak sih si tukang warung itu tuh bisa nggak dijadikan referensi gitu. Nah, kadang-kadang kita harus benar-benar mencari melihat kembali ini bener gak sih gini informasinya begitu. Biasanya makin kredibel lembaga berita, makin dia akan rujuk kepada informasi yang utama, kepada rujukan-rujukan yang kredibel begitu. Jadi lihat lagi pernyataan aslinya gitu ya dari objek tersebut, apakah orangnya kredibel. Kemudian juga lihat foto, videonya, isi rekamannya dan lain sebagainya. Kemudian tanya lagi saksi yang ada di lapangan, bener nggak itu beritanya kayak gitu kalau memungkinkan. Kemudian baca referensi dari berita tersebut, latar belakang berita dan lain sebagainya. Nah, biasanya itu bisa menjadi pertimbangan untuk kita melihat satu informasi yang ada di dalam pemberitaan di internet, begitu Mbak. Terkait dengan mengkopas ini tadi, ada pertanyaan dari 0813 sekian. Ibu Mona, saya pernah share info kesehatan di grup WA keluarga ya. Ternyata ada kerabat yang klarifikasi, halo, info tersebut hoax loh. Malu banget rasanya. Gimana dong menyikapi kekhilafan ini? Iya, itu saja. Iya, betul sekali. Jadi tak jarang informasi tersebut ya menyebar begitu ya. Saya punya concern terutama terkait dengan informasi-informasi medis, informasi-informasi kesehatan ya. Cukup banyak kita dapatkan informasi-informasi yang sebenarnya belum tentu kebenarannya gitu. Karenanya yang perlu kita lakukan adalah terutama untuk kesehatan gitu ya. Ini penting sekali karena kita harus berhati-hati terhadap informasi kesehatan juga gitu. Ini kan kalau kita percaya begitu saja atau jadi di dalam pengaturan terkait dengan misalnya ya dokter itu ada aturannya sangat ketat gitu. Misalnya begini. Dokter tidak boleh melakukan promosi bahwa ininya pasti sembuh atau juga dia promosi seperti itulah gitu ya, atau juga pihak ketiga tuh pengakuan gitu ya, menghadirkan iklannya, dia menghadirkan pengakuan itu sangat dibatasi, ada aturan-aturannya begitu. Karena apa? Dokter melakukan upaya, dokter gigi melakukan upaya yang terbaik begitu, bukan memberikan jaminan, bukan memberikan kepastian tentang kesembuhan, tapi mengupayakan. Siapa yang mengupayakan? Antara dokter dengan pasien dan lain sebagainya, dua-duanya itu mengupayakannya. Karenanya pemberitaan yang kalau kita lihat begitu banyak yang terkait dengan medis ya, orang yang memang sedang membutuhkan itu yang penting sembuh kan gitu di kepalanya. Masyarakat yang penting sembuh. Jadi dia segera percaya saja begitu. Nah, apalagi di dalam penjelasan itu dikasih informasi dari si ini bilang begini, si itu bilang begitu dan lain sebagainya begitu ya. Semacam Mbak Nuning, testimoni ya, testimoni dari A, dari B, dari C, itu cek dan dicek lagi deh
apakah pengobatannya itu cukup bisa dipercaya nggak? Sama seperti yang tadi, informasinya itu wow banget nggak gitu, bisa dipercaya nggak gitu. Jadi kita perlu cek pada pihak lain, second opinion dan lain sebagainya, karenanya tidak segera lalu mengkonsumsi. Makanya kalau kita menyebarkan informasi, hati-hati deh gitu, kita jangan sampai nanti kita menyebarkan informasi yang tidak benar. Iya. Ibu Mona, saya sering mendapatkan berita-berita yang tidak jelas sumbernya. Terus terang saya tertarik untuk berbagi dan sering melakukannya. Kayaknya keren, tapi mendengar bahwa itu belum tentu benar, sementara untuk mengeceknya kayaknya nggak punya waktu. Jadi sebaiknya ngapain? Iya, jadi kita perlu panduan untuk membuat keputusan apakah perlu share berita dari medsos gitu ya. Ada dua nih, tiga ya. Yang pertama tadi pahami dulu gitu ya, apakah sumber beritanya ini benar-benar bisa dipercaya, bisa dipertanggungjawabkan begitu ya. Kalau cuma nggak ada jelasnya atau kita merasa ini meragukan, kan tadi kan kita merasa ini bagus nih, ya nggak apa-apa kita share gitu ya. Tapi ketika kita merasa ini ada meragukan dan lain sebagainya begitu ya, terlalu membombastis dan lain sebagainya begitu ya, mendingan hati-hati deh, jangan langsung di-share, kita cek lagi tadi dan lain sebagainya gitu. Kemudian apakah itu memberikan manfaat? Enggak gitu ya. Meskipun beritanya wow banget, kayaknya bagus banget deh buat di-share gitu ya, pikirkan apakah ini bawa manfaat nggak sih buat orang lain begitu. Apakah ini akan membuat terbantu pada orang yang mendapatkan informasi tersebut? Kalau tidak, udah deh berhenti aja di kita. Kalau bermanfaat nggak apa-apa share gitu. Jadi panduannya 3B, benar, baik, bermanfaat. Ya, ini ada tambahan informasi. Mbak Mona, kalau mau mengecek apakah benar atau enggak, cek aja TV. Kalau di TV beritanya ada, atau mungkin di radio, atau di berita di internet, tapi cek kalau semuanya membahas tentang yang tadi kira-kira bohong. Kalau tidak dibahas berarti bohong. Loh, maksudnya informasinya bisa dicek lewat televisi atau lewat apa? Insya Allah minggu depan saya akan membahas tentang radio seperti apa, televisi seperti apa, ada pengemasan seperti apa, ada kepentingan seperti apa, begitu ya. Kita bisa sharing di sana ya. Bagus, itu juga bisa jadi referensi, tapi kita juga perlu lihat bahwa di dalam media konvensional seperti radio, televisi, ada pemilik juga yang punya kepentingan, ada pertimbangan politis juga, ada pertimbangan stabilitas juga gitu ya. Kadang-kadang juga ada berbagai pertimbangan-pertimbangan yang kita juga perlu lihat apakah ini benar apa tidak begitu. Kalau informasinya ya bisa jadi karena itu memang sudah di jadi disaring gitu ya. Itu sudah disaring sama media-media yang konvensional itu. Apalagi kalau televisi itu ada watchdog-nya gitu ya, ada lembaga pengawasnya begitu ya, seperti KPI dan lain sebagainya, radio juga dan lain sebagainya. Itu kan ada pengawasan dan regulasinya juga cukup ketat dan lain sebagainya. Jadi bisa jadi itu sebagai sebuah pertimbangan, tapi juga kita perlu lihat bahwa ketika itu ada di sebuah media mana, kadang-kadang media tersebut ada juga kepentingan-kepentingan tertentu dan lain sebagainya gitu. Jadi ada informasi yang kadang-kadang memang tidak diangkat disebarluaskan karena ada pertimbangan-pertimbangan lain gitu di balik diangkat atau tidak diangkatnya informasi tersebut begitu. Jadi kita perlu berhati-hati juga.
terkait dengan hati-hati, ini pertanyaannya cocok banget. Sekarang banyak sekali informasi yang disebar sedemikian rupa hanya untuk mengadu domba. Awas, dosanya kena ikutan nggak Mbak Mona? Iya, jadi kalau kita, makanya kita luruskan niat kita, luruskan niat untuk yang terbaik, luruskan niat untuk tidak bermaksud untuk mengadu domba. Ketika kita merasa ini informasi bagus, ini informasi baik, ini informasi memberi manfaat, nggak apa-apa kita share gitu. Tapi kalau kita merasakan ini berpotensi mengadu domba, ini berpotensi negatif gitu ya, maka kita menahan diri untuk tidak menambah dosa untuk kita juga atau juga orang lain begitu. Iya. Kebijaksanaan diri penting. Jadi dalam mengkonsumsi dan memproduksi informasi. Mau nggak mau kita jadi semakin belajar, mengasah. Betul. Karena seperti yang dikatakan oleh Mas Bambang ini juga, sekarang ini informasi seperti air bah yang membanjir. Dan bisa dipastikan lebih dari 75% itu sampah. Jadi sudahlah, jangan broadcast apapun juga, nggak penting. Beribadah aja kurang. Iya, terima kasih dengan tambahannya. Ada yang ingin ditanyakan, bagaimana kita mengasah agar kita jeli dan tidak terpengaruh arus tersebut, Ibu? Iya, terima kasih. Jadi balik lagi tadi, kita perlu untuk melakukan validasi ya, validitas nih, valid nggak sih beritanya gitu ya. Kemudian kita juga bisa membuat pilihan kok, kita mau Mbak Nuning, di beberapa WhatsApp grup yang saya miliki itu cukup banyak juga kok yang positif begitu ya. Jadi ada yang WhatsApp-nya itu grup tahajud yang isinya ngingetin nih sholat tahajud di jam segini diingetin misalnya gitu. Lalu berita-beritanya juga yang baik-baik dan lain sebagainya gitu. Itu bagus juga. Ada yang dari sisi penulis misalnya gitu ya. Itu kaya sekali informasinya, ada sisi lain yang dari sisi apalah macam-macam ya gitu ya, kesehatan misalnya informasinya banyak. Bagus juga gitu untuk mengasah, menambah wawasan kita dan lain sebagainya. Dan jika kita memang merasa oke deh, saya nggak mau dapat lagi informasi seperti itu juga bisa menjadi pilihan. Tapi ketika kita memang mau mengambil manfaat dari interaksi kita dengan orang lain melalui teknologi informasi yang menambah manfaat ini, ambillah sisi baiknya. Kemudian ketika kita mendapat informasi, lebih hati-hati dalam melakukan rujukan, dalam menyalurkan kepada pihak lain gitu. Jadi kita juga tidak nambah dosa untuk kita dan juga tidak dosa untuk orang lain begitu. Baik. Pertanyaan berikutnya dari hamba Allah, tidak ada namanya. Kalau orang menyampaikan kabar terus tanpa sadar menambahkan opininya, itu seberapa besar tanggung jawab sang penambah opini tadi, karena yang menerima taunya pasti itu dari orang pertama. Iya, terima kasih. Iya. Jadi memang informasi itu masuk gitu ya, proses informasi itu kita sampai dalam pikiran kita, lalu tak jarang kita melakukan interpretasi terhadap informasi itu. Lalu bisa jadi interpretasinya itu menjadi informasi lainnya yang kita tambahkan dari bentuk semula yang bentuknya adalah bulat. Ketika kita masuk dalam pikiran kita, lalu kita kasih interpretasi bentuknya kayaknya bukan bulat deh, kayaknya lonjong deh gitu ya. Lalu kita sampaikan dengan bentuk yang lonjong. Bisa kita lihat adanya perubahan terhadap bentuk pertama. Pertanyaannya apa Mbak Nuning? Seberapa apa sih tadi udah dipindah ke yang lain? Jadi potensi itu sangat mungkin terjadi gitu. Jadi marilah kita kembali lagi tadi meluruskan niat kita gitu. Saya meniatkan untuk menyampaikan informasi sebaik mungkin gitu. Jadi
betapa manusia itu harus benar-benar selalu memohon kepada Allah gitu ya, atas kehilafan kita, atas panduan, atas bimbingan, atas arahan gitu ya, supaya kita selalu di jalan yang benar. Jangan sampai informasinya itu misalnya itu masih bisa sesuai, misalnya nggak terlalu negatif, ya nggak apa-apa juga. Tapi kalau sampai menimbulkan, apalagi karena kehilafan pribadi, menurut pendapat saya ya, ini interpretasi saya ya, dari bulat menjadi lonjong tadi, ketika kita sebenarnya karena memang kekurangan pemahaman kita, ya we have done our best gitu, udah yang terbaik itu gitu. Tapi kalau memang kita meniatkan untuk melakukan penggeseran informasi tersebut, ya niatnya itu yang akan pasti dinilai. ada pertimbangan. Ada konsekuensi logisnya. Ya. Ini berikutnya dari nggak ada namanya lagi, 081319 sekian. Ya. Assalamualaikum Mbak, bagaimana kalau sudah banyak informasi dan sudah cukup lama kita menelitinya, apakah hal yang seperti itu juga belum cukup dibenarkan? Atau kita harus terus mencarinya agar jelas dan nyata? Iya, tadi sampai kita, 3B tadi ya? Iya, jadi kan kita tuh punya kemampuan untuk membuat keputusan begitu ya, untuk menganalisa, membuat keputusan, kita mau pilih yang mana nih gitu. Nah, sebelum sampai ke sana kita pelajari, udah kok saya udah pelajari kok, ini informasinya tuh memang wow gitu ya, tapi kan saya cek dulu bener apa enggak gitu. Kemudian kita tanya sama pihak lain yang kita merasa ini masih belum yakin nih, tanya sama pihak-pihak lain yang memang kompeten gitu ya, resource persons gitu ya, credible persons gitu ya. Kemudian kita tanya ke diri kita sendiri, niatnya apa sih? Niatnya untuk ke hal yang baik, ya nggak apa-apa kita lakukan. Kalau perlu kita lakukan verifikasi, searching dari media sosial juga, atau dari internet gitu ya, data-data atau dari buku rujukan dan lain sebagainya untuk memastikan gitu. Jadi balik lagi ke niat kita. Menurut saya ketika kita merasa ini memang tepat, bermanfaat, nggak apa-apa kita share. Ya, dan letih lelahnya mencari kebenarannya, itu juga pasti ada hal positif yang kita terima. Ada berkahnya. Iya. Ini dari SMI Sukabumi ya. Iya. Terima kasih sekali, kami mau menyatakan bahwa Radio Rasil sangat membantu dengan isinya yang luar biasa mencerdaskan. Terima kasih, ini ternyata apresiasi saja buat acara Mbak Mona hari ini, agar semua orang peduli untuk tidak semakin banyak menyebarkan apa yang didapat. Betul, ya. betul. Oke, ini kemudian dari hamba Allah lagi. Saya sering sekali ingin menyampaikan apa yang saya dengar dari tetangga kepada suami saya. Iya. Meskipun itu belum tentu diterima. Bagaimana menurut Ibu Mona? Apa yang harus saya lakukan? Sebenarnya pasangan adalah orang di mana kita bisa berbagi, ya kan? Berbagi, dekat sekali gitu ya. Kita bisa ngomong banyak hal gitu ya. Memang sih perlu kita perhatikan apakah benar, apakah baik, apakah bermanfaat gitu. Kalaupun memang kita merasa ingin menyampaikan pada pasangan kita, kan sebenarnya gini ya, orang itu kalau dapat informasi tuh rasanya ada ada tambahan, apalagi informasinya memang sesuatu yang membebani gitu ya dalam pikiran, menarik perhatian gitu ya. Jadi kan kayak ada berat gitu di kepala, ingin kita share gitu loh. Siapa share-nya? Biasanya pada orang-orang yang terdekat, pada orang yang kita bisa percaya gitu. Nah, di dalam hubungan yang personal seperti itu, mungkin kita bisa sampaikan tapi juga dengan apa adanya, bahwa ini belum saya cek kebenarannya, atau ini bisa jadi benar, bisa jadi tidak benar, ini bermanfaat dan lain sebagainya. Atau jadi kita ketika memang diperlukan untuk menumpahkan, kan kalau ada diisi terus masuk gitu ya, kan kerannya itu harus dibuka gitu supaya ada penyaluran. Kadang-kadang secara manusiawi itu dibutuhkan gitu, ingin ngomong gitu. Nah, biasanya itulah pasangan sejati bisa mengerti kondisi psikologis dari kedua belah pihak.
untuk sharing. Iya. Sekarang ini memang banyak kita yang tergagap-gagap seperti pening kepala di era digital yang perubahannya seperti orang kejar-kejaran. Iya, betul. Kalau kita tidak ikutan, kita dibilang kampungan. Kalau kita ikutan pusing kepala saya ikut 7 grup yang setiap hari ada 100. Apa yang harus saya lakukan untuk menghindari terkontaminasi berita yang nggak jelas? Iya, iya. Pertanyaannya apa yang harus dilakukan? Iya, yang pertama sadar diri bahwa tujuan hidup saya apa, begitu. Saya punya prioritas apa, penting nggak saya perlu senantiasa mengikuti itu, begitu ya. Sadari saja, oh ini penting, ini nggak penting. Oh saya cuma mau buka jam segini buat istirahat 10 menit misalnya gitu, nggak apa-apa juga gitu ya kan, atau 15 menit dari sehari saya buat baca, buat refreshing. Kalau ada yang perlu itu saya baru, kalau ada yang perlu saya ini bisa, kan ada juga search gitu ya, barangkali ada yang kita mau klik tentang ada nggak pesan pribadi untuk saya dan lain sebagainya, bisa kan kita search gitu kan. Nah jadi kita adalah pemegang hak yang penting untuk kebaikan dan keburukan diri kita gitu. Jadi ketika kita punya pilihan, bikin pilihan yang terbaik. Ketika kita merasa ini menghabiskan waktu banyak, ini ya udah kita tidak perlu. Barangkali kita bisa sampaikan bahwa mohon maaf ya, saya hanya buka di jarang-jarang buka. Jadi kalau memang benar-benar penting untuk informasi ini, lakukan secara pribadi kepada saya. Jadi kita benar-benar hanya akan membuka informasi yang direct kepada kita dan lain sebagainya. Bisa kita lakukan, bikin keputusan. Saya punya teman Mbak Nuning bilang begini, saya nggak pakai WhatsApp, saya nggak pakai media sosial apapun, kata dia gitu ya. Saya bisa bikin 2 buku 1 tahun. Waduh, keren banget. Gara-gara nggak terganggu ya. Aduh, ini ngabisin waktu nih, kata dia gitu. Nggak deh, saya tutup itu. Saya bikin 2 buku 1 tahun. Luar biasa. Keren banget kan? Ternyata pemborosan waktu tanpa disengaja ya bermain di situ. Betul sekali. Jadi balik lagi kita harus lihat penting nggak, kan kadang-kadang kan pekerjaan misalnya ya, ada pekerjaan yang memang dihubungkannya melalui media sosial gitu ya kan. Ada WhatsApp yang khusus untuk pekerjaan, bukan WhatsApp ya, media sosial apa saja yang diiniin untuk pekerjaan misalnya begitu. Mau nggak mau kalau mau nggak mau ya, kita harus ini. Tapi kan yang lain-lain kan banyak yang ada yang primer, sekunder, tertiernya banyak banget, sekundernya banyak banget gitu loh. Jadi kita harus nggak tahu yang mana. Smart lah. Ya, seperti yang dikatakan oleh ini hamba Allah lagi, tolong dong kalau misalnya kirim SMS, WA, kasih nama, kasih usia, dan juga lokasi di mana. Jadi kita tahu ya persis ya Mbak. Pertanyaannya adalah, saya sering sekali mendapatkan berita yang serius sepertinya, tapi begitu sampai di bawah cuman bercandaan. Kalau sampai ini memberhentikan denyut nadi, dosanya sampai di mana ya? Saya setuju kalau kita harus berhati-hati. Tetapi bisakah memberikan tabokan untuk yang melakukan hal-hal semacam itu melalui rasil agar berhenti? Oh, jadi Mbak Mona suruh nabok nih. Apa yang harus dilakukan agar tidak? Ini ada berita yang kadang-kadang bikin serius, kita serius banget gitu, bawahnya bercanda. Ini contoh berita apa misalnya begitu. Ya kadang-kadang dalam kehidupan ini ada juga yang for fun gitu ya, selingan-selingan seperti itu, ada yang bercanda gitu ya. Ya kita merasa oke lah gitu ya, ketika kita merasa ini bercanda sekali-sekali mungkin oke. Tapi kalau merasa aduh ini ngabisin waktu deh, itu tadi yang seperti yang teman saya tegaskan pada dirinya gitu. Udah ya gitu, saya nggak mau pakai itu, kalau mau handphone saya, SMS saya, kata dia gitu. Ada lagi yang saya mau ngambil waktu cuman segini, sekian menit gitu, sehari atau sekian 1 jam misalnya, atau 30 menit gitu, dan cuman jam itu aja. Jadi dia benar-benar browsing untuk ngeliat gitu, nggak. Karena kan kalau kita bahas di sebelumnya itu,
ada yang nomophobia. Iwan dan Awad masih ingat ya, nomophobia. Itu no mobile telephone phobia. Dan itu melingkupi masalah terhadap lebih dari 60% masyarakat dunia kecenderungannya. Ini hasil prediksi ya, hasil prediksi penelitian. Jadi orang itu makin punya fobia karena kalau nggak ada handphone gitu ya, nggak ada mobile telepon, jadi fobia. Jadi jangan-jangan kita masuk yang dari kriteria yang 60 itu gitu. Nah, kalau kita bisa menggunakan, oke lah memang penting untuk punya telepon, tapi penggunaannya lebih tegas aja dibandingkan sama yang hal-hal yang tadi tuh primer, sekunder, tertier. Primer oke penting, sekunder, tertiernya udah deh, mari kita lebih tegas untuk itu gitu. Iya. Mudah-mudahan menjawabnya. Jadi mari kita tanyakan pada diri kita sendiri. Kalau ketinggalan HP balik lagi nggak? Kalau nggak apa-apa lah, yang penting ada catatan nomor telepon penting di kertas gitu ya, di memo kita. Tapi kalau nggak bisa, tetap balik ke rumah untuk ambil HP, padahal sudah 3/4 jalan jauh meninggalkan rumah. Itu mungkin nomophobia juga ya. Iya, di antaranya. Iya, baik, saya lanjutkan kembali dari Pak B. Bambang Budi, B aja di sini dikatakan, jangan sampai mempermalukan diri sendiri dan menjatuhkan kredibilitas, kopas-kopas berita nggak jelas, padahal bisa jadi saya pernah ngalamin waktu mindahin berita, nggak taunya di atas udah ada, saya sendiri nggak baca komentar berikutnya, woi scroll ke atas woi norak gitu. Ini berbagi pengalaman Mbak. Iya. Jadi intinya daripada mempermalukan diri sendiri, hati-hati. Iya, betul. Jadi balik lagi di dalam di dalam logis kehidupan kita gitu ya, kita merasakan dampaknya ya kan, dampaknya, resikonya, kemudian juga manfaatnya ketika kita mendapatkan informasi. Balik lagi ketegasan diri tadi penting untuk kita lihat. Kalau dalam agama Islam sebutnya tabayun ya Mbak Nuning ya. Atau mencari penjelasan hakikat berita itu dengan memeriksa seluk-beluknya begitu. Tabayun itu tadi penting untuk kita lakukan karena kita tahu nih kita makhluk sosial. Kita ketemu sama orang, berbagi informasi, mau menyampaikan informasi gitu ya. Jangan sampai informasi yang kita terima ini merugikan kita atau juga orang lain. Dan kalau kita merujuk kepada Al-Quran, Al-Isra ayat 36, janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak punya pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dalam hati, semua itu akan diminta pertanggungjawabannya. Jadi betapa benar sekali kita perlu menjaga diri untuk hati-hati ketika menyebarkan informasi. Salah satu referensi yang sebenarnya sederhana tadi adalah 3B. 3B tadi ya. Baik, benar, bermanfaat. Dan itu pakai nurani itu. Betul. Sebab yang bisa menilai apakah itu bermanfaat dan benar serta baik itu benar mungkin tidak ya, tapi baik dan bermanfaat itu dari nurani. Betul. Makanya kita memang tidak boleh meninggalkan nurani di rumah ya. Saya sering mendapat tulisan-tulisan tapi di ujungnya sebarkan agar mendapatkan kebaikan, sebarkan Anda mendapatkan pahala, sebarkan Anda. Ini bisa dijelaskan kah maksudnya apa sih? Iya. Biar di broadcast lagi gitu ya. Iya. Jadi ada orang yang merasa perlu memastikan informasinya itu bergulir terus-menerus begitu ya, sehingga dia akan membuat panduan yang perintah begitu ya, dalam bentuk perintah gitu ya, untuk dilakukan gitu. Karena kan orang tuh cenderung juga terganggu kalau dia dikasih tahu tapi dia tidak melakukannya begitu. Jadi bisa saja orang yang merasa terganggu dengan itu dan ingin menyebarkan, dia menyebarkan. Tapi ada juga orang yang tidak, kenapa saya perlu? Makanya untuk itu kita harus cek lagi, penting nggak ini saya sebarkan atau menimbulkan kegaduhan gitu ya dan lain sebagainya. Jadi
Atau misalnya ada isu yang hot gitu ya, ada isu yang berat begitu ya. Trennya sekarang ini kan, ayo dong komen, rasanya diri kita ini kayaknya di-guide gitu buat bikin komen gitu. Jadi segeralah kita berkomen gitu ya. Kita sampaikan aspirasi kita, opini kita, keinginan kita, pendapat kita gitu ya. Kalau komennya positif, niatnya suci, ikhlas tadi dengan kebaikan, so go ahead, nggak apa-apa gitu ya. Tapi kalau komennya negatif, kemudian merusak, bahkan menimbulkan dampak-dampak yang buruk, maka pikirkan sebaiknya tidak, atau sebaiknya hindari untuk melakukan komen tadi gitu. Karena apa? Ada hukum berbalas ya. Kalau itu terjadi padaku gimana? Coba deh kita renungkan lagi. Kalau kita tahu nih informasi yang tadi kita merasa belum melakukan check and recheck, tapi terus kita bayangin kalau itu informasinya tuh sebenarnya ke kita gitu. Itu yang terjadi, aku yang digulirkan informasinya seperti itu gitu ya. Lebih fatal kalau itu berita palsu, dan yang tadi itu yang nyebarin berita pertamanya itu udah bertobat gitu ya. Kita masih nerusin aja. Kemudian pantas nggak sih kita memberikan komen atas praduga saja yang sebenarnya juga belum tentu benar begitu. Jadi kita juga perlu kalau itu yang terjadi kepada kita, kita evaluasi lagi. Jadi tadi semuanya akan diminta pertanggungjawaban. Itu tidak bisa tidak. Dan itu tidak bisa menghindar ya. Pertanyaan berikut Mbak Mona, di zaman teknologi canggih seperti ini banyak berita simpang siur. Kapan ya ada undang-undang yang mengatur yang kebablasan? Iya. Di pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, kita sudah tahu namanya Undang-Undang ITE gitu ya. Setiap orang dengan sengaja tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan gitu ya, yang mengakibatkan kerugian pada konsumen dalam transaksi elektronik, hukumannya ada hukumannya. Jadi nanti dilihat lagi lebih detail lagi tentang regulasi tersebut gitu ya. Berita bohong itu seperti apa, yang tidak sesuai dengan kejadiannya, kemudian juga berita yang benar-benar terjadi bohong, berita yang menyesatkan, berita yang menyebabkan orang membaca menjadi berpandangan pemikiran tertentu. Itu ada indikator-indikatornya. Iwan dan akhwat yang dirahmati Allah, balik lagi hati-hati, jaga diri kita, jaga keluarga kita, jaga lingkungan kita, jaga amalan kita gitu. Ini pertanyaan yang bisa jadi belum terakhir ya, silahkan Anda masih bisa kirim. Saya terus terang mendapatkan informasi tentang perselingkuhan dia. Saya yang tidak disebutkan pria atau wanita. Bagaimana cross check-nya yang ideal menurut Ibu Mona? Sudah itu saja. Iya. Tentang perselingkuhan ya. Iya. Jadi itu kan memang satu informasi yang kita rasa itu sensitif sekali begitu ya. Dapat informasi ya. Iya betul ya. Informasi. Ini ada tambahannya. Kalau saya cross check-nya kepada orang yang diselingkuhinya, bagaimana? Iya. Jadi ini menurut pendapat saya. Yang bisa, ini kan informasi ya, informasinya itu tadi kan belum tentu benar, atau bisa jadi benar, bisa jadi tidak benar begitu ya. Untuk mengkonfirmasi apakah benar atau tidak benar, tadi itu kita bisa tanya kepada orang tersebut, orang yang bersangkutan gitu, kepada pihak yang misalnya kita punya hubungan terhadapnya begitu. Kita cek apakah benar atau tidak begitu. Itu lebih baik untuk kita lakukan gitu. Lebih elegan menurut pendapat saya dibandingkan kita menghubungi sama pihak yang pihak lainnya itu gitu. Kalau sama pihak yang kita kenal, yang punya hubungan dengan kita, misalnya keluarga kita atau pasangan kita gitu, kita tanyakan saja langsung bagaimana kejadiannya, kita
kenapa dan lain sebagainya. Setelah itu kita juga bisa punya pertimbangan-pertimbangan, ya kita bisa sampaikan di sana begitu. Dibandingkan kepada pihak yang pihak ketiga itu, nanti jadinya perang, kemudian apalagi ada dua-duanya sepakat, sama-sama bohong dan lain sebagainya. Menurut saya kita perlu strategis begitu. Semoga permasalahan ini segera selesai, insya Allah. Ya, jadi hanya kepada yang kita kenal dan terdekat ya. Jadi jangan kepada yang menjadi penyebab tadi itu. Seperti itu dibandingkan. Baik. Sama. Berikutnya dari Ibu di Cilandak ya. Terima kasih dengan bahasannya. Saya akan lebih hati-hati karena saya termasuk yang gemar kopas, gemar menghabiskan waktu. Bahkan anak saya bilang, Mama, gadget terus. Terima kasih. Oh, jadi intinya sangat tersadarkan. Bagus lah. Iya, amin, insya Allah. Mudah-mudahan. Ini buat kita semua kok, gitu. Karena kan kita sama-sama saling mengingatkan dalam kehidupan kita, ya kan. Kadang-kadang ketika kita tergulung dengan kesibukan, kita tergulung dengan alat yang menjauhkan yang dekat dan mendekatkan yang jauh gitu ya. Yang sebenarnya semu begitu. Mudah-mudahan ini memberikan manfaat. Baik. Ini pertanyaan berikutnya tanpa nama lagi. Bagaimana dengan acara seperti judul topik kita yang ada di televisi, itu kebenarannya sampai di mana? Ya. Oh, acara check and recheck ya. Itu kita perlu berhati-hati juga. Saya sedang tidak ingin mengevaluasi acara tersebut ya. Itu adalah satu acara yang memang kerap kali kita dengarkan gosip dan lain sebagainya atau informasi-informasi tentang berita-berita. Kita punya sensitivitas kok gitu. Kalau kita merasa ini informasi yang disampaikan di media televisi misalnya gitu ya, ini memang benar ya, kita terima. Kalau ternyata informasinya tidak benar, kita perlu cek kembali gitu. Dan kalau kita merasa terganggu, kita bisa sampaikan kepada pihak yang berwenang ya, bahwa acara tersebut misalnya perlu ini atau pernyataan-pernyataan ini perlu diklarifikasi atau perlu misalnya yang menyimpang dan sebagainya, kita bisa lakukan seperti itu. Sekali lagi saya sedang tidak bermaksud untuk mengevaluasi acara tersebut, tapi secara keseluruhan di media massa televisi cukup banyak televisi-televisi yang punya acara-acara semacam itu. Gitu. Baik, yang berikutnya. Dan hati-hati sama gosip, Mbak Noning ya. Kan judulnya udah tahu kalau itu memang gosip. Yang namanya gosip belum tentu benar kan? Betul. Jadi ya jangan dipercaya seluruhnya. Daripada rugi kita sendiri. Baik, yang berikutnya. Kalau mau cari keabsahan informasi, situs berita atau situs yang terpercaya di Indonesia bisa tolong disebutkan? Wah. Manakah yang paling bisa dipercaya dan nomor 2, 3, 4 gitu adakah? Iya. Saya belum bisa menyampaikan seperti itu. Berita apa dan lain sebagainya. Tapi begini, panduannya adalah seperti ini. Kita mau merujuk kepada informasi apa gitu, ya kan? Kalau kita membutuhkan berita, misalnya berita informasi umum, misalnya ya, berita-berita terkini, kita kan tahu nih di media cetak itu media apa sih yang punya kecenderungan kita bisa percaya terhadap informasi tertentu gitu. Yang ini bisa kita percaya, yang ini tidak bisa dipercaya di bagian apanya. Kita punya kok sensitivitas itu gitu. Atau kita bisa berdiskusi dengan teman-teman kita. Di media elektronik seperti televisi atau radio, kita juga punya sensitivitas itu gitu. Jadi atau di online gitu ya, kita bisa lihat online mana yang kredibel dan lain sebagainya. Saya belum bisa menjawab saat ini, mohon maaf. Tapi beberapa saat yang lalu ada mahasiswa saya melakukan research gitu ya.
dilihat dari tingkat kepuasan informasi begitu. Apakah ini informasinya dianggap kredibel oleh narasumber gitu ya, oleh pembaca gitu ya. Nah, dianggap kredibel itu adalah persepsi dari pembaca apakah ini dianggap kredibel apa tidak. Belum tentu ini kredibel gitu ya. Jadi dianggap ya. Dan indikatornya banyak gitu. Ya kalau enggak sih buka lebih dari satu website atau dari satu informasi dari beberapa tadi, kira-kira kalau memang kurang lebih sama berarti benar gitu aja ya. Iya, betul. Oke Mbak Mona, kita rangkum bahasan kita terkait dengan check and recheck informasi agar kita tidak terpeleset. Iya. Iwan dan akhwat yang dirahmati Allah, alhamdulillah saya senang sekali hari ini kita bisa membahas sesuatu yang dekat dengan kita, sesuatu yang memang sangat terbiasa kita lakukan gitu ya, yaitu terkait dengan konsumsi dan produksi informasi atau penyebarluasan dari informasi. Mari sama-sama kita jadi orang yang tidak mudah tertipu oleh sebuah berita. Bersikaplah kritis gitu ya terhadap informasi yang kita terima. Sekalipun informasi itu bisa jadi berasal dari sumber yang kita merasa cukup kredibel begitu. Tapi bisa saja misalnya ya, saya menganggap saya dekat sama Mbak Nuning. Mbak Nuning menyampaikan sesuatu, tapi belum tentu Mbak Nuning mendapatkan informasi tersebut benar gitu ya. Tentang sesuatu hal lainnya kan belum tentu itu bisa dipercaya gitu. Jadi mari kita cek dan recheck. Misalnya Mbak Nuning menyampaikan ini kejadian di mana, itu bisa jadi beliau tahu, beliau tidak tahu. Jadi samalah kita semua seperti itu. Jadi cek apakah kontennya layak, apakah tujuan kita menyampaikan, apa dampaknya. 3B yang bisa kita pertimbangkan adalah apakah informasinya benar, apakah baik, apakah berguna. Jika iya, mari kita share kepada orang lain. Jika tidak, mari kita tahan karena semua tindakan kita akan kita pertanggungjawabkan kelak. Demikian, terima kasih Iwan dan akhwat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Mona terima kasih banyak. Jadi Ikhwan akhwat, kita pegang 3B yang barusan menjadi pegangan kita untuk menilai berita. Ditambah satu lagi mungkin Mbak Mona, kalau bahaya bagi yang dengar atau yang baca mendingan nggak usah. Bahaya itu dalam tanda petik pakai nurani lagi ya. Terima kasih sekali lagi untuk kebersamaan ini. Insya Allah kita akan menjadi sosok yang mampu memilah dan memilih berita atau informasi sehingga hal baik sajalah yang kita bagikan kepada orang-orang yang dekat dengan kita atau siapapun yang berpapasan dengan kita. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.